Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jam 10.30 ini saya dan amanah untuk menyampaikan produk yang sangat luar biasa, karena produk ini produk yang dibelinya memalukan, bikin malu orang yang beli. Ya. Padahal banyak masalah di dalam hal ini. Malu orang yang belinya, malu konsultasinya. Ya. Ada masalah padahal, tapi malu konsultasinya, malu belinya. Akhirnya apa? Belinya di tempat yang tidak aman. Ada masalah dalam rumah tangganya, dalam hal ini hubungan suami istrinya, tetapi karena malu mengkonsultasikannya ke tenaga kesehatan, ke dokter, dan apalagi ke saudara. Nah, sehingga beli diam-diam di tempat yang kurang baik. Nah, ini kenapa ini penting di PTPS ini, alhamdulillah, edukasi. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, nanti ada hal-hal yang agak vulgar. Memang saya tenaga kesehatan. Dari 2004 sampai sekarang, saat ini sudah 20 tahunan sebagai praktisi kesehatan, konsultan rumah tangga, kemudian sekaligus di Best Corporation Syariah. Dan saya termasuk salah satu hal yang sangat menyukai edukasi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu alat reproduksi wanita dan laki-laki dan hubungan suami istri. Nah, itu adalah bagian dari edukasi kesehatan yang sering saya konselorkan. Konselornya ya salah satunya saya di bidang itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berikan amanah untuk menyampaikan hal ini. Karena tidak sedikit fakta bukti itu untuk berkaitan dengan yang memperbaiki hal rumah tangga, karena itu banyak hal yang faktor penyebabnya. Nah, jadi saya awali dengan hal yang mendasar dulu, Bapak Ibu. Nah, ini dia faktor keharmonisan seksual ataupun faktor keharmonisan suami istri. Satu, berkaitan dengan iman. Dua, penyebab tidak harmonis ekonomi. Tiga, kesehatan menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Seterusnya, yang kelima, mohon maaf, yang kelima, hubungan suami istri. Nah, ini faktor yang kelima yang saya akan tekankan saat ini. Karena masalah hubungan suami istri ini karena sulit sekali untuk dikomunikasikan bagi yang jarang mengkomunikasikan. Nah, istri kepada suami komunikasikan kurang apa, sukanya diapain, sukanya apa. Nah, suami pun sama sampai, jangan sampai ada yang dalam hati itu pingin seperti ini tapi tidak disampaikan kepada pasangan, yang pada suami, pada istri, sehingga ada terjadi hal-hal yang tidak mau ketika diajak hubungan suami istri oleh istrinya, malas. Yang lebih banyak lagi, istri diajak hubungan suami istri oleh suaminya, malasnya bukan main, seperti trauma dan sebel benci. Nah, ini luar biasa. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, problematika kehidupan yang dasar. Padahal ada masalah, pinginnya gini, saya nggak suka diginiin gitu. Nah, tapi tidak bisa menyampaikannya. Nah, ini komunikasi dalam hal hubungan suami istri sangat diperlukan, Bapak Ibu. Nah, ini ada hal yang menarik di sini ya. Kita bicara tentang laki-laki dulu sebagai suami. Secara ilmu medis dan ilmu seksologi, bahwa ereksinya Mr. V daripada laki-laki itu dipengaruhi oleh dua hal. 12% kurang lebih itu karena fisik, seperti karena diabetes, ya, kasih Farida, karena aliran darah kurang, karena gula darah yang kurang, itu pun membuat ereksi tidak bagus. Ya. Kemudian karena kurang olahraga, karena kelelahan, karena kurang istirahat, kurang tidur, kurang duit. Nah, itu kurang uang nanti di yang kedua.
Yang pertama secara fisik, secara medis. Nah, yang paling besar ya, Mr. P ini dipengaruhi oleh psikis. Nah, psikis itu apa? Misalkan sekarang sedang tidak mood seorang suami. Itu alam bawah sadarnya tidak akan menggerakkan tubuhnya untuk mengalirkan darah ke Mr. P. Sedangkan untuk ereksi Mr. P itu butuh aliran darah yang kuat, yang cukup. Sehingga penuh aliran darahnya ke arah pembuluh darahnya di daerah tersebut. Di daerah alat vital tersebut. Dan otot-ototnya di situ menegang karena kapiler-kapilirnya banyak dengan darah. Aliran darahnya bagus. Ada energi. Yang kedua psikis mikirin tadi nggak mood. Yang kedua sedang benci. Sedang benci. Yang ketiga sedang ketakutan. Mana ada orang ketakutan bisa ereksi Mr. P-nya? Tidak bisa. Yang keempat sedang memikirkan sesuatu yang membuat khawatir. Contoh, aduh besok mau ditagih hutang. Terpikir langsung. Nah itu langsung kesulitan untuk ereksi. Yang kelima, secara psikis juga ada rasa benci kepada pasangan. Sedang tidak serem kepada, ini kita ngomongin laki-laki ya. Karena laki-laki itu butuh ereksi untuk hubungan suami istri. Jadi tidak bisa kapan aja laki-laki. Kalau wanita bisa kapan saja, asalkan mau. Maksudnya asalkan mau, bisa kapan aja. Tapi laki-laki, walaupun maunya tinggi, ya, tapi tidak ada kemampuannya, ya, tidak bisa. Begitu maksud saya. Maka psikis ini bagi seorang laki-laki sangat penting. Nah, jadi gunakan banyak senyum, ridho, niatkan ibadah segalanya, niatkan serahkan kepada Allah, ridho yang udah terjadi. Ikhlas hari ini lakukan, senyum, yang akan terjadi besok, hutang belum lunas, yang penting ikhtiar dan doa, serahin ke Allah. Dah, pas mau hubungan suami istri, lakukan itu insya Allah. Kemudian maafkan pasangan kita. Maafkan pasangan kita. Gimana caranya memaafkan yang paling mudah? Nah, ini sering disampaikan di SLC. Nah, cara memaafkan yang paling mudah itu adalah kalau kita merasa benci kepada pasangan, maka katakan dalam hati kita, oh saya juga kalau merasa dikhianati, saya pernah mengkhianati orang tua, mengkhianati orang lain. Oh sekarang dusta suami saya, istri saya dusta. Kata, oh saya juga pernah berdusta. Itu lebih mudah untuk memaafkan. Dan itu pada saat mudah memaafkan, maka yang terjadi adalah lebih cepat enjoy-nya. Hubungan suami. Maka pada saat enjoy, endorfin keluar, maka pada saat endorfin keluar, maka akan menyuruh seluruh tubuhnya untuk siap melakukan hubungan suami istri. Maka aliran darahnya juga akan dikontrol, akan diperintahkan untuk mengalir ke Mr. P. Masya Allah ya. Ini adalah, itu diawali dengan pemahaman dulu ini. Karena hampir setiap penyakit termasuk ereksi ini, ereksi bukan penyakit, tapi impotensi itu juga penyakit. Nah, diawali dari pemahaman ini. Ternyata seluruh penyakit hampir itu lebih dari 80% penyebabnya dari psikis kita. Nah, makanya banyakin senyum. Ingat lagi ya, senyum singa, ketawa singanya. Silakan lakukan. Yang sekarang sedang gerundel, lelah, capek, ya kan, putus asa, jangan. Ya. Nah, kualitas hubungan suami istri. PUS ini adalah kita singkatan dari hubungan suami istri. 3 hal. Satu, durasi. Nah, yang membuat kualitas itu adalah durasi. Ya, kalau misalkan baru mulai udah ejakulasi, maka itu yang tidak nyaman. Suami juga tidak nyaman, istri apalagi. Nah, padahal perbandingan antara durasi laki-laki dan perempuan dan wanita itu adalah bisa 3 kali lipat istri itu, perempuan itu. Contoh, laki-laki 15 menit, suaminya 15 menit, itu istri bisa 15 kali 3. Bisa 45 menit baru mencapai mencapai orgasme. Gitu. Kecuali, nah makanya harus ada foreplay di sebelumnya. Foreplay di sebelumnya supaya untuk menyamakan di 15-15 misalnya, atau tidak terlalu jauh 15 suami 15 menit atau 30 menit, istri bedanya 5 menit misalnya. Nah, itu dimanapun teori menyampaikan ini dan faktanya pun sama. Ya. Nah, karena banyak seorang istri yang wah saya udah punya
apa 3 bulan sekali. Oh, pupuk, Masya Allah, lagi ngomongin pupuk ya. Ini apa tadi? Wah, jadi itu. Tadi itu apa bicara apa tadi? 15 menit, 30 menit, wanita itu bisa 2-3 kali lipat lamanya untuk mencapai klimaksnya. Nah, maka dibutuhkan untuk rasa mengerti ini, paham ini. Karena kalau nggak paham, banyak istri yang mengkonsultasikan gini, saya udah anak 2, udah anak 5, udah anak 3, belum pernah merasakan sampai klimaks. Nah, ini masalah. Dan tidak berani menyampaikan kepada sang suami. Nah, ini sampaikan, komunikasikan. Gitu. Jadi ini penting. Yang kedua, kualitas tersebut adalah tahan lamanya. Nah, yang ketiga adalah ukurannya. Tetapi ukuran itu tidak sebuah jaminan. Dan durasi pun ternyata yang lama-lama pun tidak terlalu baik. Bahkan jelek. Yang bagus adalah kualitasnya. Kualitas hubungan suami istri. Ya. Kemudian orang impoten ataupun kesulitan ereksi seorang laki-laki, satu, kurang olahraga, aliran darahnya kurang lancar karena kental darahnya. Kental darah bisa jadi karena gula darah yang tinggi, kurang minum air putih, kurang olahraga. Yang ketiga, posisi Mr. P. Nah, masalah di fisik itu. Mr. P itu posisinya besar kecilnya pun, ya, besar kecilnya pun. Ya, tadi berpengaruh juga, besar kecil juga ya, berpengaruh juga pada kualitas hubungan suami istri. Durasi, ukuran ya. Nah, kemudian posisi Mr. P. Posisi Mr. P yang sering kali gini, itu akan cenderung lebih besar. Mohon maaf, akan cenderung lebih besar. Tapi posisinya Mr. P yang berdiri gini, kemudian jepit dengan celana CD, dengan CD, itu cenderung akan kecil ukurannya. Kenapa seperti ini cenderung besar? Karena aliran darah muncul ke bawah. Maka sekarang ini ilmu nih, jangan nanya dulu yang lainnya. Ini dulu. Jadi Mr. P posisikan gini. Walaupun pakai celana dalam posisikan gini. Apalagi yang nggak pernah pakai CD, itu sebetulnya bagus betul. Ya, karena udah biasa pakai CD. Seperti ini akan kondisinya Mr. P kecil. Yang keempat, kurang protein. Nah, kurang protein akan membuat makanya juga makan toge supaya bagus. Nah, itu betul karena toge itu protein. Protein bagi yang enggak asam urat. Ya, protein, telur protein. Makanya juga ada yang pakai telur campur ini, telur campur itu ya, telur bebek ya. Karena protein itu yang banyaknya di kuningnya Bapak Ibu. Ya, putihnya banyaknya trigliserid, lemak darah yang meningkat nanti. Nah, yang kuningnya itu proteinnya lebih tinggi. Ya, tapi harus tetap olahraga. Nah, hal ini yang paling utama, 4 hal ini. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini. Ini kalau dipotong, mohon maaf, ini anatominya ya, kalau dipotong, itu kondisinya kayak gini. Nah, itu yang paling bawah, ini yang paling bawah, nih, ini uretra, tempat pipis. Ini pembuluh darah nih, yang kanan kiri, ini pembuluh darah. Otot juga ada di sini. Maka pada saat ereksi, itu aliran-aliran otot-ototnya itu harus banyak. Harus dilebarkan pembuluh darahnya, ya, sehingga ngalirnya jelas ya. Baik, ini pembuluh darah itu, ya, uretra itu yang bawah Bapak. Yang bawah ya, yang bawah uretra, tempat pipis, buang air kecil. Nah, pada saat kita ereksi, itu melebar pembuluh darahnya, ngalir darahnya besar, banyak. Nah, itu ada obat yang gunanya melebarkan pembuluh darah dan mengalirkan darah lebih banyak ke situ. Dan psikis hormon endorfin juga kerjanya gitu. Nah, sekarang bagaimana yang kesulitan? Ya, yang kesulitan. Ada titan gel yang saya akan beri informasikan kepada Bapak Ibu.
Titan gel ini gunanya untuk melebarkan pembuluh darah dan membesarkan sel-sel jaringan-jaringan darah Mr. P. Masya Allah. Sehingga melebar pembuluh darahnya, aliran darah ke situ masuk langsung, tapi tetap psikisnya harus di-enjoy, Kak. Masya Allah. Selanjutnya, sebelum ke Titan gel, ke solusi, ini harus paham juga Bapak Ibu, jangan sampai fokusnya kepada apa? Fokus, oh ukurannya kurang besar, ukurannya kecil. Enggak itu. Tetapi kita harus tahu juga, ini adalah ukuran bagi, nah, karena saya nyunat, itu nyunat orang dewasa. 18 tahun sampai 70 tahun yang saya sunat itu, orang Indonesia ada, Asia ada, ya, orang India ada yang datang ke sini. Kemudian, Amerika, Belanda, Inggris. Kalau dilihat di Google, kalau masih ada insya Allah. Di Inggris, orang Inggris datang ke sini, Amerika. Jadi beda-beda ukuran. Orang nah ini panjangnya seperti ini. Orang Jepang, Indonesia, Malaysia, nah ini Asia semua. Lihat baik-baik. Dan ini bukan sebuah ukuran keharmonisan dalam rumah tangga, panjang dan besar ini. Bukan. Keharmonisan itu ada pada hati yang melakukannya sama-sama nyaman, menyenangkan. Tentunya diniatkan dengan ibadah, Bapak Ibu. Ya, karena besar pun tidak menjamin keharmonisan, tidak. Ya, itu fakta nyata. Nah, kemudian ini lingkarnya. Nah, ini lingkarnya. Nih, Pakistan, Latin Asia, Afrika, Amerika, Timur Tengah Asia. Ini panjangnya. Ukuran normanya yang berlebihan dan itu lingkarnya seperti Indonesia nih. Indonesia ini 13 cm, lingkarnya 11 cm. Kalau ada yang lebih dari itu, ya tapi jangan sampai wah saya kecil, saya kurang ini. Nah, ini nggak usah terlalu khawatir karena bukan dari ukuran ini, tetapi dari secara nyaman, ya sama-sama nyaman kepada pasangan hidup kita, pasangan ya, kepada istri, pada suami, sama-sama memberi kenyamanan. Nah, kemudian ini juga mungkin perlu saya sampaikan ya, 42%, 42,3% ini yang mengalami KDRT. Ini persentasenya 10,6% masalah seksual. Ya, karena tidak dikomunikasikan yang lebih banyak. Istri nggak komunikasikan kepada istri. Saya nggak suka diginiin gitu. Saya sukanya diginiin, saya nggak suka diginiin. Nah, itu kan. Kalau nggak disampaikan, ini akan jadi permasalahan besar. Nah, kemudian ini secara edukasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekarang solusinya gimana untuk memperbesar? Untuk memperbesar solusinya memperbesar pakai Titan gel. Titan gel saya buka dulu ini. Mohon maaf. Titan gel untuk memperbesar dan memperpanjang, membantu memperbesar, memperpanjang, lebih higienis juga, ya, membantu lebih higienis. Oh iya ini. Nah, solusi untuk memperbesar dan memperpanjang, tapi setiap orang berbeda-beda hasilnya. Apapun herbalnya, apapun obatnya, tidak bisa disamakan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Nah, ini berkaitan dengan Titan gel ini, berkaitan dengan memperbesar, memperpanjang. Ya, kemudian juga untuk higienis. Nah, manfaatnya untuk menjaga Mr. P agar selalu bersih dan aman dari bakteri. Ya, kemudian untuk membuat aroma Mr. P menjadi lebih nyaman, ya kan, lebih harum. Dapat membantu maksimalkan hasil dari senam Kegel, senam Kegel. Kemudian serta menguatkan Mr. P. Seperti itu. Jadi kandungannya ini membuat mengalir aliran darah lebih ngalir aliran darah. Ya, selain dari luar tadi, itu bisa mengalirkan aliran darah lebih bagus lagi dan melebarkan pembuluh darah dan sel-selnya. Nah, cara pemakaiannya adalah dioleskan, ya, dicuci dulu Mr. P-nya. Mr. P-nya dicuci terlebih dahulu pakai sabun, kemudian boleh dengan air hangat lebih bagus. Sesudah itu baru dikeringkan.
dan dioleskan ini dari pangkal ke ujung. Dari pangkal ke ujung, posisinya bisa dua cara. Posisinya bisa gini. Yang paling bagus, yang saya paling rekomendasikan, dulu dari 2005 juga udah ada sejenis ini, cuman lebih bagusan ini. Ya, gini, ini pangkalnya, ini ujung. Oleskan dulu, kemudian satu arah. Seperti ini, satu arah. Selama, ya lama-lama lah, 3-5 menit. Tapi kalau kelamaan boleh 3 menit aja. Supaya meresap aja. Kalau udah 2 menit, 1 menit udah meresap, udah nggak apa-apa. Itu didiamkan. Didiamkan 5 menit sampai 30 menit. Kalau udah seperti ini, kemudian didiamkan 5 sampai 30 menit. Biar meresap. Sesudah itu, baru dibilas. Nah, dibilas, bersihkan pakai handuk dan kering. Baru sesudah itu tunggu beberapa saat, bisa 5 menit, itu baru bisa digunakan, dipakai. Ini dicuci ya Bapak Ibu. Dicuci, ditanjel ini dicuci sebelum dan terutamanya sesudah di pemakaian ditanjel. Nah, itu dipakainya 2 kali sehari, pagi malam. Ya. Pagi sama malam Bapak Herman. Pagi sama malam, pagi sama malam, pagi sama malam. Jadi 2 kali sehari dipakai. Tipis-tipis saja. Seperti itu. Biasanya ada yang 2 minggu, 14 hari sudah nampak hasilnya. Untuk masalah hasilnya itu tidak baku. Ada yang sekian mili, ada yang sekian senti, ada yang sampai 3 senti dalam waktu 1 bulan. Gitu kan. Yang penting rutin aja. Apapun kalau rutin itu ada hasil. Tidak mungkin kalau rutin nggak ada hasil. Walaupun hasilnya tidak tahu berapa. Hasilnya Pak Bambang permanen. Hasilnya permanen. Ya. Nah, karena ini yang diperbesar adalah sel-selnya, jaringannya yang ada di misteri. Kemudian ini untuk memperbesar, membantu memperbesar, memperpanjang. Ya, barangkali ada yang kekurangan. Kecilnya Mr. P itu satu karena tadi saya ulang lagi, karena jepitan CD satu. Yang kedua, bagusnya diapain? Gini, menggantung. Yang kedua, kurang olahraga. Yang ketiga, itu kurang air putih. Yang keempat, itu karena obesitas, kegemukan. Nah, makanya orang-orang yang disunat ke saya itu waktu itu bukan muslim aja. Muslim, non-muslim, ataupun baru mu'alaf, itu yang non-muslim mulai sunat banyak banget. Banyaknya yang bukan muslim. Untuk apa? Saya bilang, ini untuk kesehatan. Dan survei, saya pernah membaca sebuah artikel survei yang membuktikan bahwa persentasenya lebih dari 30%, bahkan lebih dari 50%, itu seorang istri menyukai laki-laki yang disunat, yang dihitan. Kenapa? Karena di situ lebih higienis. Yang kedua, ereksinya lebih maksimal. Yang ketiga, ereksinya lebih cenderung lebih besar kalau disunat. Nah, itu secara penelitian seperti itu. Ketan spray ini satu gunanya adalah untuk antiseptik, dan ini semuanya herbal. Ini ketan spray ini itu untuk antiseptik, memberikan keharuman, ya lebih harum, lebih higienis, dan menambah juga durasi. Nah, ini masalah yang kedua tadi kan, kurang durasinya. Kadang-kadang 5 menit sudah selesai, 1 menit, 2 menit sudah selesai, sehingga istrinya merasakan, ini nggak ada gunanya salah hubungan suami istri. Kalau gitu saya malas diajak hubungan suami istri. Kenapa? Karena cuma suami aja yang dapat. Nah, seperti itu. Jadi niatkan untuk ibadah. Kalau niat untuk ibadah berarti harus gimana supaya istri terlebih dahulu klimaksnya. Karena kalau laki-laki mah lebih mudah menggunakan imajinasi, menggunakan psikis, itu lebih cepat, bisa dipercepat, bisa diperlambat kalau laki-laki. Nah, ini ada memperlambat, mempercepat, bisa laki-laki ya, dengan mengatur ritme di
psikis kita. Tapi kalau wanita itu rada-rada agak susah. Ya, karena memang kodratnya seperti itu. Bandingkan 1:3 itu durasi. Nah, maka untuk salah satu ikhtiar untuk menyamakan antara suami dan istri, ya, karena istri itu memang lama, wanita itu memang lama, maka wanita dipercepat dengan cara foreplay dan dengan cara enjoy hatinya, itu mempercepat. Nah, dan titik-titik yang hal-hal yang bisa membuat lebih menggairahkan lagi istrinya. Nah, kemudian yang kedua itu gimana suaminya diperlambat ejakulasinya. Istrinya dipercepat, ini sebuah ikhtiar. Istrinya gimana supaya lebih cepat klimaks, suami gimana supaya lebih lambat klimaksnya, sehingga bisa terjadi bersamaan atau diutamakan istri terlebih dahulu yang klimaks. Seperti itu. Nah, dengan Titan Spray ini bisa untuk memperlama ejakulasi. Jadi yang ejakulasi dini, ya, ini di dalamnya juga ada ekstrak daun sirih, jadi ada antibiotiknya. Daun sirih itu bagus banget antibiotik. Kemudian antibakteri untuk supaya lebih higienis. Kemudian ada cordyceps-nya, kemudian ada aloe vera-nya, dan ada panah ginsengnya. Jadi dioleskan air spraynya adalah 3 spray, 3 semprotan. Nah, sebelum disemprot pastikan sudah dicuci terlebih dahulu. Sudah dicuci, Mr. P-nya sudah dicuci terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Nah, dicuci terlebih dahulu, kemudian pakai sabun bersih, kemudian dikeringkan. Sesudah dikeringkan, tunggu sebentar supaya kering dulu. Baru sesudah itu dispray tipis aja 3 semprotan. Ya, dari di bagian gland, namanya ini gland penis namanya, gland P namanya. Nah, gland P ya, Mr. P, gland Mr. P semprotkan. Ya. Kemudian jangan untuk bagian lubang uretranya atau lubang pipis. Sini di helmnya nggak apa-apa, di kepalanya nggak apa-apa. Kemudian diratakan. Sudah diratakan, didiamkan. Didiamkan dulu hingga meresap. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Atau 3-5 menit boleh, 10 menit bagus. Nah, ini ya, sambil minta, saya udah banyak sebenarnya, cuma nggak ditulis yang saya tanya testimoninya melalui Titan Gel dan spray. Nah, silakan bapak-bapak dan atau ibu-ibu ya sebagai istri, mohon berikan informasi di tulisan yang sudah merasakan Titan Gel atau Titan Spray atau keduanya, dan gimana reaksinya hasilnya, kalau besarnya tambah atau enggak atau gimana. Dan ini perlu digunakan enggak langsung ini kan, setiap orang berbeda-beda. Bisa selama 2 minggu baru kelihatan hasilnya, 4 minggu baru kelihatan hasilnya. Nah, silakan Bapak Ibu ditulis, mohon, terutama Bapak-bapak tolong ditulis untuk testimoni dan betul-betul yang dari fakta nyatanya ya. Misalkan saya menggunakan Titan Gel selama 2 minggu bertambah sekian mili, sekian senti, silakan. Dan tambahnya panjangnya dan pakai spraynya seperti ini. Jadi spray harus kalau gel harus dicuci terlebih dahulu, pastikan harus dicuci dan belum hubungan suami istri. Tapi kalau spray, kalau pengetahuan saya dulu dicuci, tetapi ini saya dapat informasi dan dari produsennya itu tidak perlu dicuci, tidak perlu, yang penting didiamkan dulu sampai kering, kemudian baru dihubungkan sama istri, seperti itu. Nah, itu dari SOP-nya dari produsen. Pemakaian cuma 1 botol, untuk selanjutnya gimana? Nah, untuk selanjutnya untuk Titan Gel, mau lanjutin boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagusnya kalau misalnya udah, karena kan Titan Gel bukan hanya untuk membesarkan dan untuk memanjangkan, tetapi juga untuk higienis, kemudian untuk antibakteri, sangat bagus dan lebih harum juga. Nah, Titan Spray ini untuk lebih tahan lama,
Ada kebal nggak? Ada sedikit lebih kebal, ya. Ada sedikit agak kebal sedikit, sedikit. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang di luar sana memang tebal banget, nah, sehingga lebih ke arah kebas. Nah, tapi kalau ini angkanya lebih sedikit untuk ke arah kebalnya, hanya sedikit aja. Lebih banyaknya karena aliran darahnya diperbaiki dengan aloe vera itu untuk apa namanya? Untuk sebagai gunanya sebagai pelicin juga, ya. Ada tulisannya di situ sebagai pelicin juga. Nah, itu si aloe vera itu. Kemudian aloe vera juga sangat bagus untuk kulit. Jadi kulit bagian luar, bagian dalam itu bagus aloe vera tersebut. Vitamin kulit dan panak ginsengnya untuk melebarkan, membantu melebarkan aliran darah kapiler. Aliran darah kapiler itu adalah pembuluh darah kecil, vitamin vera, ya, ada ekstrak daun sirih, ada panak ginseng, ya, insya Allah. Selamat merasakan sensasi baru.